Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai jamaah Kopdar. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Kopi Darmo. Kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, gimana kabarnya di sore hari ini? Pastinya sehat-sehat dan bahagia selalu ya, amin. Jangan lupa di sore hari ini mulai disiapin ya kopinya, cemilannya. Karena di sore hari ini kita akan ngobrol asik dengan tema kolaborasi memajukan wakaf produktif bersama dengan Bapak Haji Anas Nasihin, MSI, selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia. Kita sapa dulu ya, jamaah Kopdar. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Wah, ini sepertinya lagi di perjalanan. Lagi di mana ini, Pak? Ini di Jakarta, di kawasan SCPD. Oh, Masya Allah. Jadi memang lagi di Jakarta ya? G. Sudah makan siang tadi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di Jakarta makan siangnya apa tadi Pak di sana? Ya tergantung. Kalau hari Kamis pas lagi puasa ya puasa. Oh, Masya Allah. Iya, karena masih hari Kamis ya, pasti lagi menjalankan puasa sunnah mungkin ya, Masya Allah. Oke, ini tadi jamaah Kopdar sudah bertanya-tanya mungkin ya. Sebelum kita mulai lebih jauh ini ya Pak Anas, mungkin kita kasih tipis-tipis dulu kira-kira sebenarnya wakaf produktif itu yang seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diberikan penjelasannya, silakan Pak. Oke, sebetulnya kalau dibilang wakaf produktif itu, sebetulnya wakaf ini secara prinsip itu wajib produktif. Karena memang sesuai pesan Nabi dulu kepada Sayyidina Umar itu, jadi pertahankan modal pokoknya, yang waktu itu konteksnya perkebunan, tanah Khaybar waktu itu. Tanah untuk kemudian ditanami kurma sama Sayyidina Umar. Nah, kemudian arahan Nabi, pertahankan tanahnya dan bagikan hasilnya. Nah, maka oleh beliau ditanami kurma. Dan hasil kurma itulah yang kemudian dibagi-bagikan ke kaum muslimin. Nah, konteks tanah ini makanya wakaf harus produktif. Karena kalau nggak produktif, nggak jadi wakaf. Yang mau dibagikan kepada mauquf alaih apa? Nggak ada. Nah, maka sebetulnya begitu pada dasarnya. Hanya sekarang ini karena mengikuti tren, lalu ada istilahnya harus ada, kalau ditambahi kata-kata produktif itu kan menjadi istilahnya takkit lah ya, penguat bahwa wakaf ada yang sedang kita kelurakan ini, takkitnya adalah bahwa wakaf harus produktif. Kalau tidak produktif, maka nantinya yang harus dievaluasi. Nah, kira-kira begitu. Seperti itu ya, Masya Allah ya. Karena itu maka nanti ini pengelola, dia bisa perorangan, bisa badan hukum, yayasan, bisa organisasi, gitu. Nah, hanya mereka ini harus memiliki skill, keterampilan menjadi nanti. Karena itu sekarang ini Badan Wakaf Indonesia mewajibkan para nanti itu untuk memiliki kompetensi. Nah, kita bekerja sama dengan BNSP itu bikin sertifikasi nanti kompeten, karena memang nanti ini diwajibkan agar dirinya kompeten. Seperti itu, Mbak. Nah, seperti itu. Maka dengan kompetensi itu dia dipastikan bisa mengelola aset-aset wakaf agar menjadi produktif. Seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nih, Indah boleh kepo-kepo. Tapi kalau misalnya kita bertanya nih, semisal perbedaan dari wakaf produktif dan dengan wakaf yang biasa, apakah memang secara garis besar berbeda secara pelaksanaannya, atau mungkin hanya namanya saja yang berbeda, atau ada pengelolaan yang berbeda di sini, Pak? Nah, jadi sebetulnya begini.
selama ini kan orang kenalnya wakaf ini kan 3M istilahnya. Iya. Masjid, madrasah, sama makam. Nah, itu ininya ya. Kebanyakan orang dulu kan taunya begitu. Maka tidak produktif karena yang ditanam mayat. Aja kan. Nah, tetapi sebetulnya arahnya adalah lebih kepada dimensi akhiratnya. Sama kayak tempat-tempat ibadah ya. Apa namanya? Nah, madrasah pun itu asumsinya dikelola berbasis keikhlasan. Seperti itu. Nah, maka ini yang kemudian dimaknai tidak produktif. Padahal sebetulnya dari sisi pengamalan itu produktif tidak secara materi, tetapi produktif dalam makna lain. Nah, itu sebetulnya perbedaan istilahnya di sana. Nah, akhir-akhir ini kenapa kita munculkan istilah wakaf produktif? Karena diasumsikan aset-aset wakaf ini akan dikelola untuk kegiatan usaha atau bisnis yang menguntungkan secara materi juga gitu. Nah, nanti pahala itu jelas nanti urusannya di akhirat, tapi di sininya kita ngitung secara materi. Nah, ini kan kita belajar banyak ya pada teman-teman yang lebih dahulu dari kita. Misalnya di Mesir itu ada Al-Azhar. Al-Azhar itu basisnya wakaf. Saking kayanya Al-Azhar ini, bahkan negara malah ngutang ke Al-Azhar. Nah, kalau di sini kan kebanyakan nanti ini karena masih kecil-kecil gitu, bikin pendidikannya mintanya ke pemerintah kan gitu. Mau bangun sekolahan minta ke pemerintah, mau bikin lab saja kadang minta ke pemerintah. Kalau di Mesir Al-Azhar ini kan enggak, negaranya lagi terus malah hutangnya sama Al-Azhar karena aset wakafnya sudah luar biasa. Jadi yang disebut wakaf produktif ke arah sana. Jadi kita mendorong agar para nasib ini memiliki satu perspektif bagaimana mengelola wakaf ini untuk dikelola melakukan hal-hal produktif yang secara material menguntungkan sehingga bisa mendatangkan manfaat dan mauquf alaih yang lebih begitu. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita baru dengar itu ada yang namanya wakaf uang ya, wakaf dengan menggunakan uang. Tapi kalau misalnya seperti itu, apakah bisa kita katakan sebagai wakaf produktif atau bentuknya saja yang berbeda dengan wakaf produktif? Oke, ini masih terkendala jaringan mungkin ya. Ini kalau misalnya dari jamaah kopdar masih bertanya-tanya kira-kira gimana sih wakaf produktif? Nah, ini. Oke, ini masih ada. Oke, mungkin jamaah kopdar kita cukupkan dulu ya. Oke, Pak Anas kita cukupkan dulu supaya nanti ini jamaah kopdar makin penasaran. Sebentar lagi jamaah kopdar, tadi kita sudah dapat spill tipis-tipis ya dari Pak Anas terkait dengan wakaf produktif. Tapi tadi mungkin kita masih ada bingung-bingung gimana sih kalau misalnya kita ingin memberikan wakaf kita. Apakah kita harus menunggu kaya dulu atau mungkin kita harus sudah banyak uang dulu baru bisa berwakaf atau seperti apa? Kita tanya lagi sama Pak Anas. Gimana Pak Anas kalau misalnya ada statement atau pernyataan seperti ini, kita harus kaya dulu, harus banyak uang dulu baru bisa berwakaf. Itu seperti apa Pak kalau seperti itu? Itu dulu. Karena dulu itu orang wakaf itu harus punya tanah luas gitu. Kalau asumsinya katakanlah mewakafkan tanah 100 meter itu kan asumsinya dia mesti punya 1 hektar. Sehingga 100 meter itu hanya bagian kecil dari hartanya yang kemudian diwakafkan. Kalau itu dulu, karena artinya wakaf hanya seputar tanah. Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada yang nggak usah nunggu kaya. Kalau nunggu kaya nanti sampai nggak ada umurnya, belum kaya-kaya terus gimana? Nggak jadi wakaf. Iya. Betul. Nah, jadi gini Pak,
wakaf ini prinsipnya ada apa namanya 3. Jadi wakaf harta tidak bergerak. Nah ini yang selama ini ada kan tanah, kemudian bangunan, gitu ya. Bahkan dulu ada juga yang sekarang juga ada modelnya tanah pohon. Kalau di apa namanya Arab Saudi sana kan banyak tuh orang mewakafkan kurma ya, pohon karena jadi diambil buahnya. Itu yang tidak bergerak. Lalu kemudian wakaf yang harta benda bergerak selain uang. Nah itu apa saja, misalnya orang mewakafkan mobil, mewakafkan. Kalau Mbak Indah kebanyakan emas batangan di rumah, nah itu boleh itu harta benda wakaf bergerak di luar uang, itu boleh. Termasuk sekarang ini ada apa hadiah, hak intelektual, itu boleh diwakafkan. Mbak Ida sudah punya lagu misalnya, karena lagunya kalau pencipta lagu atau penyanyi lah ya, nah itu kan misalnya punya hak cipta, nah itu diwakafkan juga, kayak gitu. Jadi itu harta bergerak di luar. Lalu yang ketiga adalah wakaf uang. Nah, wakaf uang inilah yang kita sebut tidak usah menunggu lama. Karena tidak usah menunggu kaya. Punyanya berapa? Subuh-subuh, utamanya hari Jumat gitu. Punyanya 10.000, tidak apa-apa, wakaf aja 10.000. Gitu. Caranya, buka saja berkah wakaf. Berkah wakaf, .com itu punyanya BWI. Nah di situ nanti ada banyak program-program yang mendorong kita untuk melakukan wakaf. Nah sebetulnya di wakaf uang ini juga ada istilah lain, wakaf melalui uang. Bedanya apa? Kalau wakaf uang itu memang benar-benar uangnya hanya dikumpulkan dan tidak diapa-apain. Dia kemudian taruh di sukuk negara. Kalau di apa namanya di BWI ini kita arahkan setelah terkumpul nanti kita belikan sukuk. Nah sukuk ini kan kenapa dibelikan sukuk? Karena sukuk ini kan milik negara, jadi aman, tidak akan mungkin bangkrut dan dibawa lagi. Nah gitu. Nah tapi kalau oleh lembaga keuangan yang apa namanya di luar negara itu masih apa tingkat prudensinya kan berbeda, gitu. Tingkat keamanannya berbeda. Meskipun secara undang-undang memperbolehkan dikelola melalui LKS PWI. LKS PWI ini adalah bank-bank syariah yang sudah memiliki izin sebagai LKS PWI, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah ini kalau misalnya teman-teman di Jawa Timur itu kan banyak nih yang punya apa namanya BMT itu hari ini aslinya udah miliaran bahkan triliunan ada di Jawa Timur itu. Kalau mereka mau menjadi LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, boleh ngurus saja ke Kementerian Agama. Nah nanti oleh Menteri Agama dikeluarkan SK LKS PWU. Setelah dapat SK baru nanti mengelola wakaf uang. Jadi menerima wakaf uang dari masyarakat meskipun kelihatannya hanya 10.000 gitu. Nah, tapi kan kalau kalinya masyarakat Indonesia kan berapa ratus juta. Nah, jadi dari situ kali. Nah, dari situlah kemudian LKS PWI ini mengelola wakaf uangnya. Nah kalau di BWI ini kita sudah apa namanya sudah sampai seri 4. Cukup wakafnya sudah seri 4. Insya Allah tahun kita keluarkan yang kelima. Oh, Masya Allah. Nah, jadi nanti apa namanya personal juga boleh. Kita batasi minimal 1 juta. Nah kalau Mbak Ida mau beli apa namanya 3 lembar misalnya boleh. Pokoknya teman-teman boleh untuk ikut melakukan itu. Apakah dapat apa? Nah ini yang kita sebut produktif itu begini. Jadi
wakaf ini berjangka waktu. Wakaf uang ini berjangka waktu. Apakah boleh? Boleh. Jadi kalau misalnya ada orang kaya ya menitipkan, Mas kayaknya duit saya nganggur ya dalam 3 tahun ini, itu karena belum punya kebutuhan. Saya kayaknya mau melakukan misalnya pengembangan usaha di tahun keempat, tapi sementara ini belum. Nah, titipin dulu aja di wakaf, tidak apa-apa. Nah, jadi diwakafkan selama 3 tahun. Kan. Atau kalau kita CWLS kita 2 tahun, dititipkan aja di CWLS 2 tahun, dan nanti dapat imbal hasil juga. Imbal hasil itu artinya, nah tentu karena uang ini dititipkan di Joko kan ada ada imbal hasil dari pemerintah. Kita dapat bisa mencapai maksimal 6%. Nah, dari imbal hasil yang ada nanti, si wakif ini juga kita kasih imbal hasil. Nah, gitu. Jadi sambil beramal, sambil juga dapat hasil juga. Nah, ini yang kita sebut produktif. Sehingga, nah, syukur-syukur nanti setelah dapat gitu, Ustaz ini enggak apa-apa, saya sebetulnya hanya pengen aman naruh uang saja. Jadi imbal hasilnya monggo diambil untuk diwakafkan lagi, ya itu lebih baik kan gitu. Kira-kira tetapi by konsep mereka bisa dapat imbal hasil. Daripada misalnya kan selama ini ada kalau yang hitung-hitungan, lalu besaran mana Ustaz dengan deposito? Besaran ini cukup dapatnya gitu. Nah, meskipun motifnya duniawi, tidak apa-apa, yang penting mau wakaf. Nah, nanti siapa tahu meskipun kelihatannya motif duniawi, tapi setelah dapat imbal hasil, lalu imbal hasilnya diwakafkan lagi. Jadi wakaf uang sebagai modal dasar ini akan menjadi dana abadi yang terus-menerus meningkat hari demi hari. Jadi gitu. Nah ini nanti ini banyak. Di Surabaya itu misalnya ada yang punyanya Prof. Nus dulu itu juga punya kenandiran. Nah, NO juga ada kenandirannya. Kalau nggak salah di NO itu ada program daun namanya. Dana abadi umat Diin. Nah itu juga bisa wakaf ke sana. Nah mereka juga bisa punya platform. Artinya kalau mau berwakaf bisa melalui platform mereka. Kalau nggak salah namanya Wakaf Nusa. Nah, nanti dicari aja di Mbah Google, tanya sama Mbah Google. Nah masuk ke Wakaf Nusa, nanti ada program. Kalau seingat saya itu punya daun namanya. Dana abadi umat Nabi. Tidak apa-apa, mampunya seminggu sekali, 10.000, 20.000, tidak apa-apa. Nah, kalau lagi bapak-bapak lagi, wah kemarin sudah rokoknya sudah 2 pak. Nah, hari ini saya ngurangi 1 pak di Samsu. Jadi bukan gitu. Tidak apa-apa. Dialihkan ke wakaf. Sekali ngurangi, kalau biasanya sehari 2 pak, 1 paknya diwakafkan. Itu boleh. Jadi banyak nanti yang sudah mulai menerima wakaf uang, mereka biasanya punya platform. Nah, saya kira itu wakaf uang. Nah kalau kemudian wakaf melalui uang ini, kita biasanya bikin proyek-proyek wakaf produktif ya. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Yang kecil itu bisa kita wakaf greenhouse misalnya. Greenhouse itu kan sudah mulai kembang juga sekarang. Iya, betul. Tapi sudah ditanami melon. Nah, tetapi greenhouse-nya kan kalau greenhouse yang apalagi yang greenhouse-nya pakai baja kan tentu ini bisa puluhan tahun. Jadi kekuatannya lama. Jadi kalau diwakafkan itu punya nilai kekekalan sampai masa waktu tertentu gitu. Sehingga nanti di bawahnya bisa dilakukan produktivitas pertanian yang bisa menghasilkan. Begitu. Apakah boleh iuran istilahnya wakafnya? Boleh. Jadi nanti saya punyanya 1 juta, oke. Nah, 1 greenhouse butuh berapa?
Kalau brainwash yang biasa, yang dari bambu misalnya, oh enggak besar mas modalnya, gitu. Sama biaya penanamannya macam-macam, ya nggak sampai 1 juta misalnya. Lalu berkumpul 100 orang untuk mendanai itu, menjadi wakaf produktif, oke. Hasilnya, untuk apa? Untuk macam-macam. Wakaf alehnya bisa untuk beasiswa, bisa dikasihkan, ya apa namanya, membuat proyek-proyek perkembangan lagi gitu, tidak apa-apa. Nah kalau di BW ini kita sarankan begini, hasil dari pengelolaan wakaf itu kan nantinya bagiannya 10%. Itu hak nanti, hak operasional itu 10%. Nah kalau yang 90% gimana? 90% ini untuk mau kepala, bisa langsung dihabiskan boleh. Tapi kita sarankan jangan dihabiskan semua, jadi 90%. Iya, betul. Nanti 50%-nya di reinvestasi, istilahnya ditanamkan lagi untuk wakaf produktif berikutnya. Nah yang 40% baru tadi kita salurkan untuk beasiswa, untuk membantu orang sakit, macam-macam terserah lah. Dan bahkan kalau untuk wakaf aleh wakaf ini dia lebih bebas. Kalau zakat kan dibatasi. Iya betul, harus ada persyaratan khususnya juga ya. Kalau wakaf aleh tidak, mau dibuat apa saja yang penting kemanfaatan umat, itu manfaat umum boleh itu dari wakaf aleh. Saya kira gitu Mbak. Jadi mungkin nanti di daerah-daerah saya kira sudah mulai banyak. Jawa Timur kan juga ada BWI ya, perwakilan kita ya. BWI perwakilan Jawa Timur, di teman-teman Jawa Timur utamanya kalau mau konsultasi soal wakaf atau sekedar ngopi lah ya soal wakaf, kita bisa datang. Itu ya Mbak. Masya Allah berarti. Masyarakat Jawa Timur umumnya dan masyarakat Muslim se-Indonesia Raya yang cepat melihat kopdar. Pesan saya, jangan lupa berwakaf dan jangan nunggu kaya untuk wakaf. Nah ya, berarti jangan menunggu kaya dulu, tapi memang kalau misalnya ada rezekinya bisa kita berwakaf. Iya, sedikit-sedikit ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit berarti ya. Oke, gimana? Kami mohon pamit dulu, sampai ketemu lain kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas, sehat-sehat selalu ya di sana. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali di Jakarta. Masya Allah. Iya, terima kasih kembali. Iya, alhamdulillah ya. Jamaah Kopdar gimana? Tadi yang mungkin masih punya stigma atau mungkin punya pikiran, wah kalau misalnya harus wakaf itu harus nunggu kaya, harus banyak dulu hartanya. Tapi sekarang tadi udah dijawab oleh Pak Anas ya, selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, bahwa kalau misalnya kita memang sudah ada rezekinya, kita bisa kok mulai berwakaf. Apalagi untuk membantu sesama ya. Karena kalau misalnya pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oke, semoga tadi obrolannya bisa membawa manfaat ya untuk jamaah Kopdar dimanapun berada. Jangan lupa saksikan Kopi Dharma setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar.